kita diperintahkan untuk memelihara semangat kemudaan. Berani mengambil risiko, berani melakukan terobosan, berani melangkah, tidak banyak keraguan-raguan, tidak banyak hal-hal yang membuat kita terbelenggu dalam pertimbangan. Orang Arab menyebutnya hamasatus syabab, semangatnya pemuda yang tumuhat, yang penuh dengan gelora. Itu yang kemudian kita perlukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Semangat kemudaan yang innahum fityatun, karena mereka adalah para pemuda. Nah, kemudaan itu juga berarti di mana idealisme masih kokoh, tidak mudah ditawar, tidak mudah dinego, tidak mudah untuk dikalahkan oleh iming-iming dalam berbagai rupa dan bentuknya. Innahum fityatun, mereka adalah para pemuda yang kemudian kokoh di dalam pendiriannya. Nah, hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah, memperbarui semangat kemudaan yang kita lakukan setiap pekan dengan membaca suratul Kahfi, tentu diiringi dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanu bi rabbihim. Semangat kemudaan itu akan cepat berubah menjadi keputusasaan, akan cepat berganti menjadi frustrasi, akan cepat menjadi satu hal yang mengecewakan kalau kita tidak menggantungkan keimanan itu kepada Zat yang maha perkasa, Zat yang maha kuat, Zat yang maha tahu, Zat yang maha mampu, Allah Subhanahu wa taala. Amanu bi rabbihim. Akan seperti apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ketika berada dalam perang Ahzab, ketika semua musuh bersekutu, membentuk aliansi, mengepung kota Madinah, datang dari atas, datang dari bawah, dan pandangan tidak lagi tetap, dan hati terasa naik menyesak sampai ke kerongkongan. Dan disitulah ditimpakan bala bagi orang-orang beriman dan diguncang dengan guncangan yang luar biasa dahsyat. Akan seperti apa mereka kalau kemudian tidak menggantungkan keimanan itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara segala sesuatu tampak buntu ketika mereka mendapati 12.000 pasukan, 10.000 bergerak dari kota Makkah dan wilayah-wilayah sekitarnya, gabungan dari Quraisy, Ghatafan, Bani Bakar, Khuza'ah, Qudha'ah, dan berbagai kabilah-kabilah musyrikin, ditambah dengan 2.000 pasukan Bani Quraidah yang siap meluncur dan mengepung dari bagian atas kota Madinah. Sementara mereka, kaum muslimin bersama Nabi SAW dalam jumlah yang kecil, dalam kondisi yang lemah, berupaya menggali parit dengan terobosan kemudaan ala Salman Al-Farisi, inovasi yang belum pernah dikenal di Jazirah Arab, membangun parit, membangun khandak. Bagaimana sekiranya mereka tidak menggantungkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka bertemu batu besar itu akan membuat mereka menyerah. Bertemu batu besar itu akan membuat mereka terhenti. Tapi di sisi mereka ada Rasulullah SAW yang dengan keimanannya kepada Allah kemudian menghantam batu itu dengan beliung beliau, lalu bertakbir bersamaan dengan memerciknya api yang tinggi, merekahnya batu itu. Kemudian beliau bersabda, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Syam. Dari tempatku itu berdiri, aku bisa melihat istana-istananya yang berwarna merah, dan umatku akan sampai ke sana. Bagaimana kemudian kaum muslimin, para sahabat muda yang ada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yantiqu 'anil hawa
In huwa illa wahyu yuha. Karena memang yang diucapkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah berasal dari hawa nafsunya, tetapi merupakan wahyu dari Allah. Dan mereka kemudian menjadi begitu yakin, ada harapan. Ketika dalam keadaan terkepung itu, Rasulullah SAW justru mengatakan, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Syam. Dari tempatku berdiri aku bisa melihat istana-istana merahnya, dan umatku akan sampai di sana. Lalu dihantam lagi beliung itu. Rekah batunya makin besar, pecah sebagiannya, memercik api tinggi. Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci Persia. Dari tempatku berdiri aku bisa melihat istana-istana putihnya, dan umatku akan sampai ke sana. Dan kali ketiga dihantam lagi, pecah batu itu berkeping-keping, memercik api sangat tinggi. Dan beliau bersabda, Allahu Akbar, aku diberi kunci-kunci negeri Yaman. Dari tempatku ini berdiri, aku bisa melihat gerbang-gerbang San'a, dan umatku akan sampai ke sana. Sebuah gambaran iman yang melahirkan optimisme, dan optimisme yang didasari dengan keimanan membuat para sahabat ini bertahan. Para sahabat ini berjuang hatta ketika musuh datang dari segala penjuru mengepung mereka, sehingga mereka sholat pun harus dijamak, zuhur, asar, maghrib, isya jadi satu. Bahkan buang air kecil pun sampai-sampai seakan tidak sempat, karena kalau mereka meninggalkan tempatnya berjaga, pertahanan bisa ditembus oleh musuh. Pada saat itu ketika orang-orang munafik berkata, bagaimana mungkin Rasul kita bicara tentang Syam, tentang Persia, tentang Yaman, padahal di rumah kita sendiri hari ini kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi orang-orang beriman berkata, hadza ma wa'adanallahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu. Inilah apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya itu. Dalam konteks Nusantara kita bisa melihat bagaimana bangsa ini tidak pernah patah. Bagaimana bangsa ini tidak pernah menyerah. Bagaimana bangsa ini bukan 350 tahun dijajah, tetapi 3,5 abad terus berjihad melawan penjajahan. Dengan perlawanan yang tidak pernah putus. Ketika Pangeran Patiunus, Fath Yunus, yang masih muda menggerakkan armadanya dari Jepara, menghimpun kekuatan bersama, lintas daulah. Bukan hanya Demak yang terlibat, tapi Cirebon, Banten, Palembang, Jambi, Bugis, Tuban, Gresik, Aceh. Semuanya bergabung dalam armada besar yang disatukan oleh keimanan, menggempur kedudukan Portugis yang oleh babat nama pemimpinnya disebut Kongso Dalby alias Alfonso d'Albuquerque. Kemudian bergerak bersama di bawah satu bendera kepemimpinan Pangeran Fath Yunus, menjadi inspirasi bagi semua perlawanan terhadap penjajahan di Nusantara sampai berabad-abad berikutnya. Bagaimana Fathahillah dengan kemudaannya, dengan semangatnya tidak patah arang ketika negeri kelahirannya Pasai jatuh ke tangan Portugis. Dia tahu dia tidak boleh patah dan menyerah. Dia pergi ke negeri di mana dia bisa bergabung dengan sebuah jihad, dengan sebuah perlawanan. Maka dengan itu dia mampu menggagalkan aneksasi Portugis atas Bandar Sunda Kelapa yang kemudian menjadi Jayakarta. Bagaimana seorang Sultan Agung Hanyokrokusumo melihat pergerakan VOC yang sudah merajalela pada zamannya, yang pernah dihitung kekayaan VOC pada tahun 1633 di puncak kejayaan VOC di masa tersebut, itu kalau digabungkan 20 perusahaan terbesar di dunia pada hari ini, itu kalah besar dari VOC pada hari itu. Dan ini kapitalisasi modal sampai jangkauannya yang luar biasa. Jadi karyawannya multinasional, terdiri dari 40 kebangsaan. Ya, membentang wilayah kerjanya dari Pasifik di
Atlantik sampai ke Samudra Hindia. Ini menjadi satu justru penyemangat seluruh bangsa kita untuk terus bergerak. Iskandar Muda di Aceh, Babulah Datu Syah di Ternate, Nuku Muhammad Amiruddin dari Tidore, dan di masa-masa berikutnya yang terus tak henti-henti kepahlawanan menghiasi negeri ini dari ujung barat sampai ujung timurnya, maka disebutkan oleh para founding fathers sebagai sebuah ungkapan yang sangat indah dalam mukadimah konstitusi kita, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Satu ungkapan jujur bahwa betul-betul atas berkat rahmat Allah, sehingga 1 abad sebelum para penjelajah barat ini dengan ganasnya datang dengan spirit gold, glory, dan gospelnya di berbagai wilayah Nusantara, maka Islam telah tumbuh, mengalami masifikasi dakwah, dan kemudian bangkit menjadi kekuatan perlawanan. Yang dengan kekuatan perlawanan itu bukan 350 tahun dijajah, melainkan 3,5 abad berjihad melawan penjajahan yang kita lakukan hari ini. Yang kita lakukan sampai hari ini. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, maka bumi Nusantara subur oleh siraman darah jihad para mujahid. Maka dengan siraman darah jihad para mujahid, para syuhada itu, kita juga menjadi keajaiban yang tercatat dalam sejarah. Kalau negeri-negeri lain dijajah, penjajahnya pergi, maka negeri yang semula besar berubah menjadi negara-negara kecil yang sulit dipersatukan kembali. Daulah Turki Utsmaniyah kalah dalam Perang Dunia Pertama, sehingga wilayahnya dibagi-bagi oleh para penjajahnya. Ada Perancis menguasai Tunisia, Aljazair, ada Libya dikuasai oleh Italia, ada Mesir dikuasai oleh Inggris, ada Lebanon dan Suriah dikuasai oleh Perancis, ada Transjordan dan Palestina dikuasai oleh Inggris, ada Irak dan sebagian dari Jazirah Arab dikuasai oleh Inggris. Dan sampai hari ini mereka sulit dipersatukan meski mengaku sebagai satu bangsa, satu agama, satu bahasa. Sementara Nusantara yang terdiri dari 77 kesultanan dan kerajaan-kerajaan, terdiri dari ratusan suku bangsa, menutur lebih dari 1.000 bahasa, belum subdialeknya, yang terdiri dari 17.000 pulau, menjadi sebuah negeri yang kita cintai, besar, bernama Indonesia ketika penjajahnya pergi. Itu keajaiban. Itu tidak mungkin terjadi kecuali seperti yang diungkapkan para founding fathers, atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Sebuah buah perjuangan yang luar biasa yang sekali lagi kita ingin mengatakan, karena keimanan mereka bangkit, karena keimanan mereka berjuang, karena keimanan mereka berani berkorban, karena keimanan mereka mampu mencapai satu titik yang sangat berarti dan berharga bagi generasi penerus sebagai milestone, pijakan untuk berjuang di waktu-waktu berikutnya berupa proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, amanu bi rabbihim, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang kemudian menjadi satu penjaga dari kemudaan agar tidak patah oleh halangan, agar tidak padam
oleh badai dari musuh-musuh kebenaran. Agar terus menyala spiritnya, semangatnya. Seperti yang selalu membuat para pejuang kita bertahan. Dari generasi ke generasi. Sampai kesabaran mereka berbuah menjadi kemerdekaan. Wazidnahum huda. Dan kami tambahkan kepada mereka itu petunjuk, kata Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada orang-orang yang berjihad, berjuang berdasarkan apa yang diimaninya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjuang untuk menunaikan perintah kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Betul-betul pula akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat kesungguh-sungguhan para pejuang Baitul Maqdis, dimulai dari Al-Imam Al-Ghazali muda pada saat itu, yang melihat bahaya datang setelah tersebar kabar bahwa pada tahun 1095 Paus Urbanus II berkhutbah di Clermont, Prancis, memanggil seluruh umat Kristiani Eropa untuk mengenakan tanda salib merah di dadanya, lo berangkat membebaskan tanah suci Yerusalem dari cengkraman orang-orang yang disebut infidel. Di tahun 1097, Al-Imam Al-Ghazali berhaji lalu mengunjungi selain Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan kemudian mengunjungi Masjidil Aqsa. Dan dengan firasat yang jernih beliau menangis di Masjidil Aqsa dan menyampaikan, telah dekat waktunya kita akan terhalang dari mengunjungi Baitul Maqdis yang suci dan mulia ini. Orang-orang tidak percaya kepada apa yang dikatakannya. Orang-orang tidak yakin dengan apa yang disampaikannya. Tapi 2 tahun kemudian, ketika pasukan salib pertama dipimpin oleh Godfrey de Bouillon membantai orang-orang Kristen Ortodoks, orang-orang Yunani, dan kaum muslimin di Baitul Maqdis sampai genangan darahnya mencapai lutut, baru semua tercengang dan percaya bahwa yang dikatakan Al-Ghazali adalah benar. Di tahun 1102 sampai 1103, Al-Ghazali berkeliling ke kota-kota di dunia Islam. Dari Makkah, Madinah, Damaskus, sampai ke Kairo, dan tentu saja ke Baghdad, untuk menyeru kaum muslimin berjuang, berjihad membebaskan Baitul Maqdis dari cengkraman pasukan salib. Tapi orang-orang pun berkata kepadanya, ini juga tidak bisa. Yang dulu dia katakan Baitul Maqdis akan lepas, orang berkata tidak mungkin. Sekarang dia mengajak berjuang membebaskan Baitul Maqdis, orang pun berkata tidak mungkin. Maka kembalilah dia ke Tus, ditulisnya sebuah kitab yang akan menjadi tonggak perjuangan membebaskan Baitul Maqdis dalam judul Ihya Ulumuddin. Kata para ulama, Al-Ghazali pada saat itu merasakan tidak akan bisa kaum muslimin diajak bangkit berjihad membebaskan Baitul Maqdis tanpa terlebih dahulu mereka menghidupkan hasanah keilmuan, tanpa mereka menghidupkan hasanah keilmuan agama Islam ke dalam amal nyata dan ibadah yang lurus kepada Allah. Al-Ghazali menuliskan Ihya dengan semangat membebaskan Baitul Maqdis. Maka ruh itu pula yang digunakan Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala ketika mengajarkan Al-Ihya kepada murid-muridnya.
menjadikan Al-Ihya sebagai kurikulum di zawiyah-zawiyahnya dengan 70.000 murid-muridnya yang kelak akan menjadi tulang punggung bagi perjuangan Nuruddin Mahmud bin Imaduddin Zangki yang lalu dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi untuk membebaskan Baitul Maqdis. Kemudaan itu terwariskan, tidak patah semangat, tidak patah di dalam melihat keadaan dan mampu mengambil peran sesuai zamannya. Al-Ghazali tahu apa yang harus dia lakukan, bukan membawa tentara. Semula dia memang membangkitkan kaum muslimin untuk berjihad, tapi ketika itu tidak disambut dengan baik oleh kaum muslimin, dia tahu apa yang harus dilakukan, membangkitkan ilmu dan ruhani dengan kitab Ihya Ulumuddin. Abdul Qadir Al-Jailani tahu yang harus dia lakukan adalah menjadikan tulisan Al-Ghazali dalam Ihya menjadi sebuah gerakan nyata, hidup di dalam jiwa-jiwa manusia-manusia pejuang. Untuk itulah di ribat-ribatnya dia mentarbiyah murid-muridnya sesuai dengan Ihya, yang lalu hasil tarbiyah ini akan menjadi penopang bagi perjuangan di sisi Nuruddin Mahmud dan di sisi Salahuddin Al-Ayyubi. Sebuah telaah yang indah tentang bangkitnya generasi Salahuddin Al-Ayyubi yang ternyata dimulai dari kebangkitan intelektual di masa Imam Al-Ghazali untuk membebaskan Baitul Maqdis ada dalam disertasi yang luar biasa, Hakadha dhahara jilu Salahuddin wa hakadha adatil Quds wa hakadha adatil Quds, yang ditulis oleh Dr. Majid Irsan Al-Kailani hafizahullah ta'ala. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa zidnahum huda. Kata Allah, kami tambahkan kepada mereka petunjuk bagaimana mengubah zaman, mengubah keadaan, yang kemudian dituntaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dengan pembebasan Baitul Maqdis. Pada keadaan di Nusantara, dimulai dari Syekh Abdul Samad Al-Falimbani di Makkah Al-Mukarramah yang di tahun 1780-an mengirim surat untuk raja-raja Nusantara, membangkitkan semangat jihad mereka, sampai dihimpun surat-surat beliau untuk para raja Nusantara itu ke dalam sebuah kitab yang diberi judul Nasihatul Muslimin wa Tadhkiratul Mu'minin fi Fadailil Jihadi wa Karamatil Mujahidin. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani mencoba terus menyemangati raja-raja Nusantara untuk berjihad fisabilillah melawan VOC pada saat itu. Dilanjutkan oleh muridnya Syekh Daud Al-Fatani, dilanjutkan oleh murid mereka Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, sampai ke murid mereka Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dan murid-murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Datang misalnya Muhammad Darwis dari Kauman Yogyakarta, yang karena ketekunannya dan logika mantiknya yang sangat dahsyat membuat Syekh Ahmad Khatib memberikan nama baru dengan mengambil nama gurunya dahulu, Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Murid ini pun diberi nama Ahmad Dahlan. Dengan aktivisme yang luar biasa, dengan semangat yang luar biasa, dia baca juga Tafsirul Manar yang ada dalam majalah Al-Manar, terbitan Syekh Muhammad Rashid Ridha dari Mesir. Pulanglah dia ke Nusantara, kemudian bergerak bersama binaan-binaannya dalam Persyarikatan Muhammadiyah. Dia masuk ke komunitas-komunitas kaum muslimin yang kuat secara sosial ekonomi, membangkitkan kesadaran mereka untuk berjuang, membangun pendidikan, mencerdaskan umat Islam, dan memberikan pelayanan khidmah berupa PKU, penolong kesengsaraan umum, yang sampai sekarang masih kita lihat begitu megah berdiri. Pendidikan dan kesehatan sebagai khidmahnya Persyarikatan Muhammadiyah yang kemudian mengubah zaman, melahirkan tokoh-tokoh yang menjadi penyumbang bagi kemerdekaan kita, dari Ki Haji Mas Mansur sampai Ki Bagus Hati Kusumo dan lain sebagainya. Murid yang lain
Muhammad Hashim bin Asy'ari begitu tekun mengkaji hadis, pulang ke Nusantara membangkitkan kembali kajian tentang hadis Rasulullah SAW, dimulai dari Jawa Timur di Jombang yang telah hampir 1 abad mati. Pengajian-pengajian hadis yang serius, pengajian-pengajian fikih yang serius, pengajian-pengajian tafsir yang serius, melalui tangan dingin beliau dibangkitkan kembali menjadi kebangkitannya ulama yang kemudian membentuk sebuah jam'iyah di tahun 1926, Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang pada tanggal 25 Oktober 1945 dengan tegas beliau mengeluarkan sebuah fatwa agung, fatwa resolusi jihad wajib bagi kaum muslimin dalam jarak yang belum membolehkan untuk mengqashar salatnya, fardu ain hukumnya untuk berjihad dengan darah, dengan jiwa, dengan hartanya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Karena membela tanah air adalah membela kehormatan agama. Juga dengan fatwa itu lahirlah pula pengokohan dari Kongres Umat Islam di Yogyakarta, sehingga Koran Kedaulatan Rakyat ketika itu kemudian menyebut 60 million kaum muslimin siap berjihad fisabilillah. Karena seruan resolusi jihad Hadratus Syekh, karena juga sebuah fatwa yang begitu agung yang membuat pemuda-pemuda khususnya pada saat itu di Surabaya, di medan perang yang paling dahsyat, datang dari berbagai penjuru tanah air, para pemuda, laskar-laskar, Hizbullah, Sabilillah, para santri berteriak, berpekik takbir seperti yang kemudian juga diserukan oleh seorang pemuda bernama Bung Tomo, ya, menjadikan Surabaya sebagai palagan kepahlawanan yang luar biasa, yang tak terlupakan bahkan bagi musuh-musuhnya, seperti yang diceritakan oleh Presiden Ziaul Haq dari Pakistan yang ternyata di masa mudanya pernah menjadi bagian dari divisi India, tentara kerajaan Inggris Raya yang bertugas di Surabaya pada saat itu dan melakukan desersi karena dia mendengar teriakan takbir dari pemuda-pemuda Surabaya yang menjadi lawannya. Dia sebagai seorang muslim memilih untuk meletakkan senjata bersama kawan-kawannya. Dan Jenderal Sir Philip Christensen dengan begitu murkanya kehilangan 2 jenderal dalam waktu sepekan di Surabaya, sesuatu yang tidak terjadi di Perang Dunia Kedua, baik di medan Eropa maupun medan Pasifik. Bagaimana mungkin Inggris kehilangan 2 jenderal hanya dalam sepekan di sebuah kota di Indonesia yang bernama Surabaya. Kemudaan yang luar biasa, yang juga kemudian menginspirasi seorang Umar Said, asisten Wetono di Kleico, Madiun, untuk kemudian menanggalkan semua jabatannya di pemerintahan yang menghalanginya untuk berhaji. Karena Sasblat 1902 yang melarang semua pegawai pemerintah dan para adipati dan raja-raja Nusantara untuk berhaji. Dia terpaksa berpisah dari istri yang oleh mertuanya dipanggil kembali ke rumah karena tidak setuju dengan rencana Umar Said. Tapi Umar Said nekat berangkat berhaji, bertemu dengan seorang bernama Mashhudul Haq di Jeddah, yang kemudian menjadi kawan perjuangannya. Lalu sepulang dari haji itulah dia bertemu dengan Haji Saman Hudi dan kawan-kawannya dari Sarekat Dagang Islam yang kemudian telah berikrar untuk menjadi Sarekat Islam, sehingga Umar Said pun memimpin Sarekat Islam untuk menjadi wadah perjuangan umat dengan setinggi-tinggi ilmu, sebersih-bersih tauhid, setinggi-tinggi ilmu, sepandai-pandai siasat. Sarekat Islam menjadi partai terbesar dengan 3 juta anggota aktif, dan sang pemimpin Umar Said Cokro Aminoto ini digelari oleh Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota. Pidato-pidatonya yang menggerakkan, advokasi-advokasinya yang betul efektif, dan pendidikan politik oleh Sarekat Islam kepada seluruh penduduk Indonesia yang demikian menggetarkan pada zamannya. Mashhudul Haq lalu mendampingi Umar Said memimpin wadah perjuangan umat ini, dan kita kemudian mengenalnya sebagai Haji Agus Salim. Kemudaan-kemudaan yang luar biasa yang
mereka amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah memberikan kepada mereka hidayah taufik untuk membuka jalan baru perlawanan terhadap penjajahan, tidak melulu melalui senjata, tapi bisa melalui pendidikan, bisa melalui kesehatan, bisa melalui pergerakan, bisa melalui advokasi rakyat, yang kemudian kebangkitan nasional muncul, pergerakan kemerdekaan lahir, sumpah pemuda dikepalkan untuk bersatu, lalu sampailah kita pada kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Satu gambaran yang luar biasa hadirin-hadirat sekalian tentang innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabatna ala qulubihim, dan menjadi satu hal yang sangat penting, inspirasi bagi kita hari ini adalah rabitatul qulub, ikatan hati. Rabitatul qulub yang didasarkan pada iman dan hidayah Allah untuk bersatu, untuk bersinergi, untuk berkolaborasi di dalam berjuang. Tidak berjalan sendiri-sendiri, tidak egois, tidak ta'assub, tidak fanatik, tetapi senantiasa menjadikan kepentingan bersama, kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan pribadi dan golongannya. Itulah yang kita lihat bagaimana Rasulullah mentarbiyah para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in menjadi generasi yang begitu penuh dengan elan vital yang luar biasa dalam perjuangan. Bagaimana Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu membuka kota Madinah dengan kecerdasan, kecerdikan, kemudaan, kepeloporan, kepemimpinan. Dia taklukkan As'ad bin Zurarah, dia taklukkan Sa'ad bin Mu'ad, dia taklukkan para pemimpin kota Madinah dalam diskusi yang sangat memikat, dengan objektif, dengan fair. Kita melihat bagaimana seorang Muhammad Al-Fatih dalam kemudaannya ditarbiyah oleh Syekh Aqil Syamsuddin di dalam pendidikannya, ditanamkan tentang Konstantiniyah, Konstantinopel yang harus dibebaskan, yang telah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Dan dengan bimbingan itu, dengan tarbiyah itu, membuatnya terus tawadhu, sehingga di hari itu, ketika terdengungkan sabda Nabi SAW, tuftahannal Konstantiniyah, fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish, akan ditaklukkan Konstantinopel, maka sebaik-baik pasukan adalah yang membebaskannya, dan sebaik-baik panglima pemimpin adalah yang memimpinnya. Dia tidak egois, tidak merasa dia yang paling berhak, tapi dia bicara. Dia ingin menjadi bagian dari sebaik-baik pasukan, siapapun yang paling layak menjadi komandannya. Sehingga dia menyampaikan, siapa yang pernah meninggalkan sholat fardu, silahkan duduk. Tidak ada yang duduk. Siapa yang meninggalkan puasa fardu, silahkan duduk. Tidak ada yang duduk. Baru setelah amal-amal sunnah disebutkan satu persatu, maka ada yang duduk di antara pasukannya, sementara sampai akhir dia tegak berdiri. Termasuk ketika ditanyakan siapa yang pernah meninggalkan qiyamul lail sejak baliknya, silahkan duduk. Dan dia satu-satunya yang tersisa tidak duduk di antara pasukannya, sehingga dialah yang kemudian menjadi amirnya, pemimpinnya. Tapi dia telah menunjukkan betapa dia tidak mengedepankan hawa nafsunya untuk menjadi falani mal amiru amiruha, tetapi dia membuka kesempatan bagi siapapun yang terbaik di antara pasukannya untuk menjadi amir, dan siap untuk sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat, menjadi bagian dari wala ni'mal jaishu dzalikal jaish, sebuah hal yang luar biasa. Bagaimana umat Islam juga menunjukkan toleransi yang luar biasa dalam Rabitatul Qulub untuk Indonesia. Ketika kemudian Ki Bagus Hatikusumo dengan lobby dari Kasman Singotimejo atas desakan dari Muhammad Hatta
yang konon mendapatkan informasi dari 2 orang Jepang tentang seorang tokoh di Indonesia Timur yang mengancam untuk berlepas diri dari Indonesia, yang mengancam untuk tidak bergabung dengan Indonesia kalau masih ada 7 kata dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar kita, dalam piagam Jakarta yang menjadi dasar negara kita, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Betapa luar biasanya pengorbanan dan kelapangan hati umat untuk menerima ketuhanan yang Maha Esa, prinsip tauhid mereka sebagai prinsip bagi seluruh bangsa, menggantikan kewajiban menjalankan syariat Islam yang semula ada di dalam klausul tentang dasar negara. Warabatna ala qulubihim, dipersatukan hati itu. Itqamu faqalu, ketika tegak berdiri dan menyampaikan sikap, ketika take action, melakukan berbagai hal yang bermanfaat bagi nusa, bangsa, dan agama, berkorban dengan pengorbanan yang paling besar, memberi sumbangsih dengan sumbangsih yang paling nyata untuk melakukan apa yang harus dilakukan dan apa yang bisa dilakukan, dan mengerahkan segenap potensi yang dimampuinya untuk kejayaan bangsa dan negara kita. Mari kita mengenang misalnya bagaimana seorang Diponegoro, Wali Sultan, Pangeran Lurah, yang sebenarnya bisa duduk-duduk di purinya yang asri di Tegalrejo, dikelilingi oleh 700 pelayan, membawahi 3.000 rumah tangga, memiliki 70 orang yang hanya untuk mengurusi kuda-kudanya saja. Tapi dia tinggalkan semua kemegahan dan kemewahan itu untuk berkuda dan berjalan kaki di gunung-gunung, di hutan-hutan, menyeberangi sungai dalam kejaran pasukan-pasukan. Semua dia lakukan untuk sebuah hal yang dia yakini. Amangun luhuripun agami Islam ing tanah Jawi, untuk membangun keluhuran Islam di Nusantara. Dia berhasil dalam ukurannya untuk membangkrutkan kerajaan Belanda, 20 juta gulden biaya yang harus dikeluarkan penjajah untuk menghadapinya, 280 benteng yang harus dibangun penjajah untuk menyekat-nyekat pasukannya supaya gerilyanya terputus. 15.000 serdadu harus menjadi korban dari pasukan kerajaan Belanda untuk menghadapinya. Dan untuk memulihkan keadaan ekonomi yang centang perenang itu, Johannes van den Bos harus menginisiasi tanam paksa. Yang dengan tanam paksa itu berhasil mengembalikan kekayaan, melipat gandakan kekayaan kerajaan Belanda menjadi negeri terkaya di Eropa pada zamannya, senilai 850 juta gulden dalam 30 tahun pertama tanam paksa. Kemudian muncullah kaum oposisi dan politik etis, sampai akhirnya kemudian didirikan sekolah-sekolah bagi kaum priayi di Nusantara, yang lalu melahirkan generasi kebangkitan nasional, melahirkan pergerakan kemerdekaan sampai ke proklamasi. Bola salju kemerdekaan tanpa mengecilkan yang lain, di antaranya ditendang oleh Diponegoro dengan perlawanannya ketika meninggalkan Puri Tegalrejo yang dikepung dan dibakar oleh penjajah pada bulan Juli tahun 1825. Ini terus insya Allah menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Itqamu faqalu, untuk tegak berdiri dan menyatakan sikap, lalu take action, memberikan sumbangsih nyata apa yang kita bisa untuk Ibu Pertiwi kita tercinta. Jazakumullah khairan, demikian yang dapat kami sampaikan.
sebagai pembuka kita semuanya, insya Allah berdiskusi dengan teman-teman Hinpas yang tentunya adalah salah satu sumber daya manusia yang sangat dibutuhkan oleh bangsa kita untuk bergerak ke depan, bergerak menyongsong masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.